Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Rahma Safitri dengan NPM 234120113 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang FGD atau Focus Group Discussion. Selanjutnya kita akan membahas apa sih FGD itu. Jadi FGD adalah teknik diskusi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah kelompok dan membahas satu topik secara spesifik. Metode ini biasanya dilakukan dengan jumlah peserta antara 8-12 orang dan dipimpin oleh seorang moderator. FGD sendiri merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dari interaksi kelompok terkait dengan topik yang dibahas. Jadi tidak hanya dari individu. Hasil FGD dapat memberikan data yang lebih mendalam, lebih informatif, dan lebih bernilai dibandingkan metode lainnya. Metode ini juga sering digunakan dalam rekrutmen, riset pasar, dan pengembangan produk. Tujuan Focus Group Discussion atau FGD adalah untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu dalam dunia kerja. FGD dapat menyamakan tanggapan atau persepsi suatu topik, isu, atau minat tertentu, dan dapat menciptakan forum untuk setiap sudut pandang dan pendapat pada isu tertentu yang diutarakan oleh anggotanya. Metode ini dapat menciptakan gagasan baru, solusi, dan membentuk proses kreativitas terhadap tema pembahasan. Manfaat Focus Group Discussion atau FGD antara lain, yang pertama, memperoleh data kualitatif dan bermutu dalam waktu singkat. Yang kedua, menciptakan ide untuk melakukan solusi dan mendorong proses kreativitas. Yang ketiga, membantu peneliti untuk mendapatkan fakta lebih detail dan kaya. Yang keempat, mengumpulkan pendapat langsung dari subjek riset. Yang kelima, berfungsi sebagai simulasi dunia kerja yang membutuhkan pemikiran kritis atau creative thinking. Yang keenam, menyediakan forum untuk setiap sudut pandang dan pendapat pada isu tertentu. Dan yang terakhir adalah membantu peneliti untuk mendapatkan feedback dari para pelanggan. Selanjutnya adalah karakteristik FGD. Antara lain, yang pertama, kelompok interaktif. FGD merupakan diskusi interaktif antara peserta dengan tim fasilitator yang tergabung dalam satu kelompok dan film fasilitator di suatu tempat dan waktu tertentu. Yang kedua, peserta. FGD dapat dilakukan dengan jumlah peserta yang berbeda, memberikan izin untuk merekam diskusi hingga 10-20%. Yang ketiga, lokasi dan waktu. Lokasi dan waktu FGD harus jelas bagi semua peserta dan harus dijamin tidak membiaskan informasi yang dikumpulkan. Yang keempat adalah moderator. Moderator harus berupaya agar diskusi berjalan dengan baik, yang terarah dan fokus, dan memastikan pertanyaan-pertanyaan terjawab sesuai dengan tujuan FGD. Yang kelima adalah persiapan. FGD memerlukan perancangan yang matang, mulai dari membentuk tim, mengatur tempat, mempersiapkan logistik, menentukan jumlah peserta, dan rekrutmen peserta. Yang keenam adalah data. FGD menghasilkan data dari interaksi kelompok terkait dengan topik yang dibahas, tidak hanya dari individu. Dan yang terakhir adalah alat pengumpulan data. FGD dapat menjadi landasan utama bagi pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk, mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan FGD. Yang pertama, tentukan maksud dan tujuan. Identifikasi topik pelatihan spesifik atau area fokus yang akan dibahas selama sesi berlangsung. Yang kedua, tentukan kriteria peserta. Pilih peserta yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau perspektif yang relevan dengan topik pelatihan. Pertimbangkan untuk mengikutsertakan karyawan dari berbagai peran pekerja, departemen, atau level dalam organisasi untuk mengumpulkan wawasan yang beragam. Yang ketiga, rencanakan logistik. Tentukan logistik FGD termasuk tanggal, waktu, durasi, dan juga lokasi. Pastikan bahwa tempat tersebut menyediakan lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk berdiskusi. Pertimbangkan untuk menyediakan makanan, minuman jika diperlukan. Yang keempat,
Kembangkan panduan diskusi. Siapkan panduan diskusi yang menguraikan pertanyaan-pertanyaan kunci dan topik-topik yang akan dibahas selama FGD. Panduan ini harus memiliki alur yang logis dan memfasilitasi diskusi yang terfokus dan mendalam. Sertakan pernyataan terbuka untuk mendorong peserta berbagi pengalaman dan wawasan. Yang kelima adalah mempersiapkan grup dan rencana pelaksanaan. Mempersiapkan grup dan rencana pelaksanaan yang terstruktur terkait kegiatan selama acara. Grup ini bisa berupa seperti panitia pelaksana atau peserta FGD secara umum. Tim ini bisa diisi oleh beberapa orang yang akan berperan sebagai pencatat waktu, notulen, penata teknis, dan mereka yang bertugas mendokumentasikan FGD. Setelah grup terbentuk, pihak panitia harus menyediakan rencana pelaksanaan dan pembagian tugas dalam masing-masing tim. Yang keenam adalah memaparkan topik dan pertanyaan terbuka. Setelah mempersiapkan grup dan rencana pelaksanaan, teknis berikutnya yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah memaparkan topik. Di sini, topik diskusi yang akan dipaparkan secara spesifik. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diberikan kepada peserta untuk membahas topik tersebut. Yang ketujuh adalah rangkum dan klarifikasi. Selama diskusi, rangkum poin-poin utama secara berkala dan mintalah konfirmasi atau klarifikasi dari peserta. Hal ini akan memastikan bahwa Anda mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap. Carilah konsensus atau sudut pandang yang berbeda pada topik tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Dan yang terakhir adalah akhiri dan ungkapkan apresiasi. Akhiri FGD dengan ungkapan apresiasi pada semua orang atas waktunya. Setelah itu, tinjau catatan dan tambahkan detail tambahan agar tidak dilupakan. Tanya jawab dengan tim untuk mendapatkan informasi tambahan tentang dinamika kelompok atau perubahan yang harus dilakukan untuk FGD berikutnya. Analisis dan gunakan informasi yang dikumpulkan selama FGD. Jika tidak, maka akan membuang-buang waktu dan dapat menyebabkan frustasi di masyarakat. Sekian pembahasan tentang FGD atau Focus Group Discussion yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.